Halo, assalamualaikum. Jumpa lagi sama IP yang masih setia ngebawain alur film India. Gimana kabarnya? Semoga kalian dalam keadaan sehat dan selalu bahagia ya. Kali ini IP mau ngebawain alur film yang berjudul The God Life yang rilis di tahun 2024. Tanpa banyak basa-basi lagi, mari kita masuk ke intro. Film dimulai dengan memperlihatkan bandara di Arab Saudi. Di sana ada dua orang bersaudara yang baru saja tiba dari Kerala India. Mereka datang ke Arab Saudi melalui seorang agen untuk bekerja di sana. Dua orang itu bernama Najib dan Hakim. Begitu sampai di bandara, mereka mulai mencari orang yang akan menjemput mereka. Tapi orang yang ditunggu belum juga datang. Setelah menunggu lama, mereka akhirnya pergi ke staf bandara untuk meminta bantuan menelpon kantor agen mereka. Tetapi tidak ada yang mengangkat telepon. Staf itu mengatakan bahwa hari ini adalah hari Jumat, jadi mungkin kantor sedang libur. Kemudian mata mereka tertuju pada seorang pria yang kita sebut saja dengan Kafil. Kafil kemudian mendekati mereka dan berbicara dalam bahasa Arab. Namun karena mereka tidak tahu bahasa Arab, mereka tidak mengerti apa-apa. Dan Kafil pergi dari sana. Enggak berapa lama, Kafil kembali lagi dan mulai memeriksa paspor dan dokumen mereka. Setelah itu, dia memberi isyarat kepada mereka untuk ikut. Mereka kemudian duduk di belakang truknya sesuai dengan isyarat yang ia berikan. Kafil kemudian membawa mereka dengan truk itu. Di tengah perjalanan, Najib mengatakan kepada Hakim bahwa ia belum mengabari ibunya di kampung agar dia tidak khawatir. Hakim kemudian melihat melalui jendela dan memberitahu Kafil bahwa mereka ingin berhenti jika ada telepon umum. Tetapi Kafil tidak mengerti bahasa Hindi. Ia kemudian mengisyaratkan Hakim untuk kembali duduk. Setelah perjalanan yang cukup panjang, akhirnya Kafil menghentikan truknya di tengah gurun. Kafil kemudian menurunkan Hakim di sana. Kafil kemudian memukul Najib dan membuatnya kembali duduk di truk. Setelah perjalanan yang sangat panjang, Kafil kemudian menghentikan truknya. Seorang pria kemudian datang kepadanya. Najib mencoba menjelaskan semuanya kepada pria itu dengan bahasanya sendiri. Najib lalu bertemu dengan seorang pria tua. Karena kehausan, Najib memberi isyarat untuk meminta air. Ia kemudian berbaring sambil meluruskan pinggangnya yang capek karena perjalanan. Tiba-tiba, seekor unta datang dan membuatnya kaget. Karena di luar sangat dingin, Najib masuk ke dalam camp dan melanjutkan rebahannya di sana sambil membayangkan masa lalunya. Scene pun kemudian berpindah ke masa lalu. Najib sebenarnya bekerja sebagai penambang pasir di Sungai Kerala. Temannya memberitahu bahwa banyak orang dari desanya pergi ke Gulf dan membawa barang-barang dari sana. Ada banyak uang dan pekerjaan. Temannya mengatakan bahwa gadaikan dulu saja rumahmu dan pergi ke Gulf. Jika kamu bekerja di sana, kamu akan bisa menebus rumahmu dalam 3 bulan dan bekerja selama 2-3 tahun untuk menghasilkan banyak uang lalu kembali ke India. Najib berpikir bahwa perkataan temannya benar. Dalam beberapa hari, Najib menggadaikan rumahnya dan menemui paman temannya yang saat itu sedang berada di sebuah festival. Ia menyerahkan uangnya kepada paman temannya itu untuk mengurus dokumen agar ia bisa pergi ke Gulf. Scene kemudian berpindah. Adegan bergeser ke keluarga Najib yang terdiri dari ibunya dan istrinya yang bernama Sainu. Kedua saudara laki-laki Sainu juga bekerja di Gulf dan sudah sukses di sana. Jadi, ia senang suaminya akan bekerja di sana. Ibu dan istri Najib menyiapkan hidangan khusus untuknya yang bisa dimakan dalam perjalanan. Adegan kembali ke masa kini, di mana seorang pria
menendang Najib dan membangunkannya dari tempat itu. Keesokan paginya, Najib melihat pria tua itu sedang memerah susu kambing. Ia kemudian mendekatinya dan bertanya, "Siapa namamu?" Pria itu berkata bahwa dia sudah tidak mengingat lagi namanya karena sudah lama ada di sini. Setelah itu, ia memberi susu kepada Najib dan menyuruhnya memberikannya kepada seorang pria yang sedang tidur di dalam kamp. Najib kemudian meminum susu tersebut. Melihat itu, Pak Tua marah-marah dan berkata, "Susu ini bukan untukmu, tapi untuk pria yang ada di dalam." Setelah menjelaskan beberapa kali, Najib akhirnya mengerti dan membawa susu itu kepada pria tersebut. Ketika pria itu meminumnya, Najib kembali memohon dan berkata bahwa dia kesini sudah menggadaikan semua yang ia miliki. Ia memohon agar pria itu melepaskannya. Tetapi pria itu tidak mendengarkan dan malah mengusirnya. Keesokan harinya, Kafil kembali ke tempat itu. Najib kemudian menunjukkan paspornya dan mengatakan bahwa mereka sudah salah paham dan membawanya ke tempat ini. Ia juga bertanya di mana saudara laki-lakinya berada. Kafilnya tidak mengerti apa yang Najib katakan, kemudian merobek dokumen itu. Setelah beberapa waktu, mereka kembali ke tenda dan mulai membuat roti. Kemudian, seorang pria memanggilnya dan memberinya roti. Najib sebetulnya masih marah, tapi dia belum makan apapun sepanjang hari. Jadi, mau gak mau ia memakan roti itu. Tetapi, setelah dimakan, rotinya sangat keras. Pria itu lalu ngasih tahu bahwa mereka memakan roti ini dengan mencelupkannya ke dalam air. Najib terpaksa menelan roti tersebut sambil meneteskan air mata. Di malam harinya, Najib mencoba tidur di dalam sebuah mobil yang rusak. Di pagi hari, Najib mencuci tangannya dengan air. Kafil datang dari belakang dan menendangnya dengan keras. Kafil mengatakan bahwa ia membeli air itu dengan harga yang mahal. Ia kemudian mengambil air itu dan menyuruh Najib agar menggunakan pasir untuk mencuci tangannya. Di siang harinya, ada mobil tangki sedang mengisi air di tempat itu. Najib meminta tolong agar dia bisa membawanya pergi dari sini. Tiba-tiba Kafil datang dan langsung memarahi Najib. Saat Najib menahan tangannya, Kafil masuk ke dalam kamp kemudian mengeluarkan senapan. Najib mencoba melawan, namun Kafil mulai memukul Najib dengan gagang senapan sehingga ia pun terkapar. Suatu hari, pria di situ membangunkan Najib dari tidurnya. Ia memintanya untuk memerah susu kambing. Najib berkata bahwa itu bukan pekerjaannya dan dia tidak tahu cara memerah susu kambing. Dia kemudian bertanya, di mana Pak Tua itu? Pria itu kemudian mengatakan bahwa Pak Tua sudah tidak ada. Jadi sekarang Najib harus belajar memerah susu kambing. Dia juga harus merawat domba dan unta. Suatu hari, dua domba mulai berkelahi dan Najib mencoba menghentikannya. Tetapi ia malah terluka oleh domba itu. Kafil datang dan menembakkan pistol ke udara untuk menakut-nakuti domba. Najib kemudian meminta Kafil agar mengirimnya ke rumah sakit karena ia terluka. Tetapi Kafil tidak peduli dan memintanya agar kembali bekerja. Najib duduk dan mulai menangis. Waktu pun berlalu. Sejak Najib tiba di sana, dia belum mandi dan membersihkan dirinya. Suatu hari, dia melihat wajahnya di spion mobil dan hampir tidak mengenali dirinya sendiri. Kafil kemudian datang sambil memecahkan kaca spion mobil dan memintanya agar kembali bekerja. Najib mencoba memotong rambut di janggutnya dengan pecahan kaca, tetapi pecahan kaca itu tidak bisa memotongnya. Merasa putus asa, Najib pergi ke puncak bukit dan berpikir untuk bunuh diri. Dari atas, ia melihat sesuatu. Ternyata itu adalah bangkai manusia
yang dikerumuni burung pemakan bangkai. Saat Najib mendekat, dia menyadari bahwa itu adalah jasad Patua yang sudah hilang dari tempat itu. Dia mencoba mengusir burung-burung itu, tetapi mereka malah menyerangnya. Najib berlari sambil menangis. Ia kemudian mengambil acar buatan ibunya dan menciumnya. Aroma itu mengingatkannya pada rumah. Suatu hari, Najib merencanakan pelarian dengan membawa beberapa domba untuk digembalakan. Setelah berjalan cukup jauh, dia mulai berlari. Tetapi kafil dengan cepat menemukan dan mengejarnya dengan menaiki unta. Ia menghajar Najib dengan gagang senapan. Lalu, ia membawanya kembali dan mengikatnya. Bahkan, ia tidak memberinya air. Pada malam itu, Najib terpaksa minum bersama kambing untuk bertahan hidup. Waktu pun berlalu. Najib mulai terbiasa dengan pekerjaannya. Harapan untuk kembali ke keluarganya semakin pudar. Suatu hari, saat mengembalakan domba, langit tertutup awan tebal dan hujan lebat pun turun. Najib segera membawa hewan-hewan itu ke sebuah bukit dan mulai memakan roti yang sudah basah oleh air hujan. Tiba-tiba, Najib mendengar suara dari gua kecil yang ada di dalam bukit itu. Dia mendekati gua tersebut dan menemukan bahwa bukit itu mempunyai lubang di dalamnya. Najib kemudian melihat seorang pria. Ternyata pria itu adalah Hakim yang kondisinya lebih buruk dari dirinya. Hakim mengatakan bahwa mereka telah menyiksanya. Ia mengajak Najib untuk kabur dari tempat ini. Nggak berapa lama, majikan Hakim lewat dan ia harus segera pergi. Di hari berikutnya, saat mengembalakan unta, Najib melihat Hakim dari kejauhan. Ia meninggalkan sebuah kertas untuknya. Najib berusaha mengambilnya meskipun sulit. Akhirnya, dia berhasil mengambil kertas itu. Hakim menulis bahwa dia bekerja dengan seorang Afrika yang bernama Ibrahim yang tahu semua jalur di daerah itu dan siap membantu mereka melarikan diri. Mereka bertiga akan melarikan diri pada hari pernikahan Putri Kafil saat semua orang pergi ke acara tersebut. Hari pernikahan Putri Kafil pun tiba dan semua orang berangkat ke kota. Najib melepas semua pakaiannya dan mandi di dekat tangki air. Setelah mandi, dia mengenakan kembali pakaian lamanya yang sudah sangat longgar karena tubuhnya yang kurus. Dia menggunakan tali untuk mengikat celananya yang longgar. Setelah itu, Najib mulai memberi makan domba dan unta di sana. Dia mengucapkan selamat tinggal dengan perasaan yang haru. Mereka bertiga kemudian meninggalkan tempat itu. Saat malam tiba, mereka menemukan sebuah kafilah. Ketika Hakim merasa haus, Ibrahim pergi untuk mengambil air. Namun, seseorang melihatnya dan mulai menembaki mereka. Ketiganya berlari sepanjang malam untuk menyelamatkan diri. Keesokan paginya, ketika mereka terbangun, mereka hanya melihat pasir di sekeliling mereka. Ibrahim sendiri tidak tahu di mana mereka berada dan ke arah mana mereka harus pergi. Namun, mereka harus tetap melanjutkan perjalanan. Setelah berjalan beberapa saat, Hakim melihat seekor unta sedang minum air dari kejauhan. Ia mulai berlari ke arah sana. Ibrahim mencoba menjelaskan bahwa itu hanyalah ilusi mata. Namun, Hakim tidak mendengarkannya. Hakim akhirnya menyadari bahwa unta itu sudah mati dan tidak ada air di sana. Mereka bertiga kemudian berhenti di suatu tempat untuk sholat. Namun, di sana muncul ular berbisa dari dalam pasir. Ibrahim segera menarik Hakim menjauh, tetapi Najib tetap terjebak di tempat yang sama.
Ibrahim memintanya untuk tidak bergerak. Najib berdiri dengan tenang sehingga semua ular bisa pergi. Namun karena kehilangan sendal saat berlari, kaki Najib terluka parah akibat panasnya pasir. Melihat ini, Ibrahim melepaskan mantel dan menutup kaki Najib. Ketiganya terus berjalan tanpa setetes air pun. Kondisi Hakim mulai memburuk. Hakim yang berhalusinasi mulai memakan pasir. Karena hal itu, Hakim harus meregang nyawa. Najib kemudian menangis sejadi-jadinya. Sementara itu, Ibrahim melihat badai pasir mendekat dan mengajak Najib untuk segera pergi. Keesokan harinya, mereka melanjutkan perjalanan. Ibrahim mulai kehilangan kekuatan dan tidak mampu berjalan jauh. Setelah berjalan beberapa saat, mereka melihat sebuah kolam kecil. Ibrahim menemukan sebuah botol kaca. Di keesokan paginya, Najib menemukan Ibrahim sudah tidak ada di sana. Setelah mencari-cari, ia menemukan sebuah pesan dan sebotol air yang ditinggalkannya. Najib kemudian melanjutkan perjalanannya dengan meminum air itu. Dan akhirnya, setelah 2 hari, ia menemukan sebuah jalan. Dengan susah payah, ia mendekati jalan itu dan meminta tumpangan dari kendaraan yang lewat. Namun, tidak ada yang memberinya tumpangan. Di hari berikutnya, seorang pria memutuskan untuk membantu Najib. Pria itu memberinya air dan membawanya ke kota. Yallah, tawakkalna 'ala Allah. Najib kemudian bertemu dengan seorang pria yang memberikannya perawatan. Setelah 2 hari, Najib menceritakan tentang rumahnya kepada pria itu. Ia kemudian menelpon keluarga Najib dan memintanya untuk berbicara dengan mereka. Setelah itu, dia menyerahkan Najib kepada polisi karena ia tidak memiliki dokumen apapun. Najib kemudian dimasukkan ke dalam penjara. Di sana, orang-orang datang untuk mencari pembantu mereka yang kabur, dan seseorang memukul pembantunya dan membawanya kembali. Najib yang ketakutan mencoba bersembunyi, tetapi kafil mengenalinya dan berkata bahwa dia bukanlah majikannya. Setelah 3 bulan di penjara, pemerintah Arab Saudi akhirnya mengatur kepulangan Najib dan orang-orang lainnya. Dan film pun berakhir.